Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Zefanya pasal 1 ya. Kita masuk dalam kitab Zefanya. Nah, di dalam kitab ini kita melihat ya satu pemberitahuan penting bagi kita bahwa akan terjadi masa sukar, hari Tuhan. Ya, hari Tuhan sudah dekat. Ya, mengingatkan kita supaya dalam hidup ini kita pergunakan hidup dengan cara yang baik dan benar, ya, supaya kita luput daripada masa sukar itu. Di ayat 14 berbunyi demikian, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi hari Tuhan yang dimaksud di sini bukanlah hari yang membahagiakan, ya, melainkan hari yang membawa pada penderitaan, kesukaran, ya, kengerian. Maka dikatakan pahlawan pun akan menangis. Jadi orang yang gagah, hebat, ya, dia akan menangis. Berarti betapa dahsyatnya hari itu, ya, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Wow, ini satu hal yang mengerikan ya. Jadi bukannya sesuatu yang nyaman hari Tuhan yang dimaksud di sini, tapi hari yang sangat-sangat mengerikan, ya, menyakitkan, ya. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Berarti ada kematian, ada penderitaan yang luar biasa. Nah, kenapa? Alasannya jelas di sana. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup di dalam kefasikan itu, yang tidak bertobat, mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang sangat berat, suatu siksaan. Ya, ayat 18 berkata begini, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi orang akan berjuang untuk selamat, berjuang untuk lolos dari masa kesukaran itu, ya, hari Tuhan itu. Tetapi tak seorang pun di antara orang-orang yang berdosa itu bisa selamat. Tidak bisa. Ya, harta mereka, ya, oleh perak atau emas mereka, berbicara mengenai harta mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka. Kekuatan mereka, kegagahan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Pahlawan pun menangis. Orang yang gagah perkasa, yang hebat pun menangis. Jadi apa yang bisa menyelamatkan mereka? Tidak ada. Dan ini secara universal berlaku. Ya, secara umum dunia, seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Api cemburu Tuhan. Berarti ini menegakkan kebenaran, keadilan, ya, kekudusan Allah dinyatakan. Nah, perbuatan Tuhan yang ajaib, dan dikatakan mereka tidak dapat diselamatkan. Jadi waktunya sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Nah, karena apa? Waktu sebelumnya diberi kesempatan bertobat tidak diambil. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hati, yang penuh dengan kejahatan, ya, tidak mau tahu tentang kebenaran, dan mereka akan masuk dalam hari Tuhan itu, hari yang menggemaskan itu, hari yang kegemasan dikatakan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan, hari pemusnahan,
kegelapan, kusuraman, hari berawan dan kelam. Wow, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita membayangkan keadaannya ya mengerikan sekali ya. Sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan dongeng ya. Ini bukan hanya mungkin hanya ya ancaman belaka begitu, tidak. Ini akan terjadi tepat pada waktunya. Kapan waktunya kita tidak tahu, dan Tuhan tidak memberitahukan ya kapan waktunya. Ya, melainkan waktunya tiba-tiba. Ya, hari Tuhan sudah dekat. Nah, apa arti hari Tuhan sudah dekat? Hari Tuhan sudah dekat artinya adalah bahwa hari itu pasti terjadi. Tidak berbicara tanggal, bulan, tahun, tidak. Tetapi keadaan kedatangan hari Tuhan yang ditetapkan oleh Allah itu tiba-tiba dan tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Jadi yang terpenting dari kita adalah bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Ya, kelola hidup ini dengan cara yang baik dan benar. Ya, kelola hidup kita. Artinya pergunakan hari-hari kita dengan baik, waktu kita, hidup kita. Jadi kita perlu terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat, mengingatkan kita untuk bertobat manakala ada dosa yang kita lakukan, mengubah pola hidup kita, tanggalkan manusia lama kita, kenakan manusia baru. Perbuatan-perbuatan manusia lama yang masih menempel di dalam diri kita, lepaskan, tanggalkan, ya. Jadi bergantung penuhlah kepada Tuhan, berserah penuhlah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dikatakan tadi emas perak tidak dapat menyelamatkan kita, harta kita tidak bisa, ya, kehebatan kita secara fisik ini tidak bisa, pahlawan pun menangis. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan. Orang berteriak mau minta diselamatkan tidak bisa, karena hari sudah tiba ya. Kalau sudah tiba nggak bisa lagi di situ pertobatan. Nah, pertobatan itu kapan? Sebelum hari Tuhan kita harus bertobat. Ini waktunya. Jadi waktu saat ini adalah waktu pertobatan itu. Pintu pertobatan terbuka, pembenahan diri. Ini yang harus kita lakukan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Karena dalam kitab Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi yang benar itu adalah iman yang hidup. Ya, iman yang hidup itu apa? Iman yang dibuktikan oleh perbuatan. Artinya begini, kalau kita berkata kita orang percaya, kita orang yang mengikut Yesus, ya berarti akan terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mengenakan manusia baru. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa. Ya, ada banyak contoh orang yang berkata, oh dia sudah lahir baru, ya sudah percaya. Tapi ketika kita lihat kehidupannya, sesungguhnya dia belum lahir baru. Ya, misalnya kejahatan tiap-tiap hari dilakukan. Ya, kata-katanya kasar, ya suka memaki orang, ya menggosipi orang, ya perbuatannya kacau. Suka mabuk-mabukan, ya menjadi kebiasaannya ya mabuk-mabukan, mencuri, ya menodong, ya korupsi, menipu, macam-macam nih ya. Tapi dia berkata dia sebagai orang yang mengikut Kristus. Lihat dulu dong perbuatannya. Jadi bukan seperti orang ini yang akan diselamatkan itu, tidak. Yang diselamatkan adalah mereka yang memang Kristus ada di dalam dirinya dan dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Jadi jangan sampai kita memiliki iman yang mati. Iman tanpa perbuatan, ya ini sia-sia, nggak ada gunanya. Iman yang mati. Tapi iman kita harus kita tunjukkan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelum hari Tuhan itu. Ya, ikuti kehendak Allah, ya. Bergaul kariblah dengan Tuhan.
Ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Perbaiki gaya hidup kita, harus kita ubah. Hidup yang lama kita tanggalkan, kita kenakan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Tuhan sudah dekat. Ini bukan hanya slogan. Hari Tuhan sudah dekat ini bukan dongeng. Ini satu kebenaran yang akan terjadi. Walaupun ada orang menganggap, wah itu tidak benar, tidak ada seperti itu. Kemudian akhirnya berleha-leha mereka dalam hidup ini. Ya, gambarannya adalah seperti Nuh, ya, waktu membangun bahtera itu, ya orang-orang di sekitarnya meremehkan dia, ya sampai akhirnya Nuh menyelesaikan bahtera itu, dan Nuh bersama keluarganya, anak istrinya, menantu masuk, dan tiba-tiba apa terjadilah hujan lebat, dan itu seluruh dunia habis semua. Yang diselamatkan hanya keluarga Nuh. Jadi tadi orang banyak berleha-leha. Ini pun terjadi masa kini. Ada banyak orang yang akan berleha-leha, tapi kita jangan ikuti pola hidup mereka. Yang mau kita lakukan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar, berjuanglah. Hari Tuhan sudah dekat. Ini bukan ancaman, tapi ini adalah peringatan bagi kita supaya kita mengelola hidup kita ini dengan cara yang benar. Berbicara tentang hari Tuhan, kita harus seperti melihat besok sudah terjadi. Jadi tidak ada lagi waktu kita nantilah. Jangan, ya, tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita ada dosa yang harus kita selesaikan, maka kita harus selesaikan. Ketika Tuhan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harus memperbaiki diri kita. Ketika kita melihat diri kita sedang berjalan dalam jalan yang salah, cepat berubah, cepat kembali kepada jalan yang benar. Kita harus terus mau memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan, dibaharui dari hari ke hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.